Assalamualaikum, Mila di sini and welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang sebuah film yang lagi happening banget saat ini di bioskop. Film ini baru aja dirilis di tanggal 16 Februari kemarin. Film ini bergenre horor tapi sangat berbeda dengan film-film horor sebelumnya yang sudah tayang di Indonesia. Itulah kenapa film yang berjudul Para Betina Pengikut Iblis ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat, karena film ini banyak menayangkan adegan-adegan yang cukup kontroversial. Sampai-sampai nih ya, film ini hanya lulus sensor untuk usia 21 tahun ke atas. Wah, kira-kira film ini bakal sebrutal apa ya? Film ini diproduksi oleh Falcon Pictures, yang sebelumnya juga telah banyak mengeluarkan atau merilis film-film yang bergenre horor juga. Sutradara dari film ini yakni Rako Prijanto sukses untuk membuat film ini menjadi lebih berbeda dari film-film horor yang sudah dia buat sebelumnya, dengan menampilkan pemain film ternama yakni Mawar De Jong, Adipati Dolken, Hanggini, dan pemain-pemain ternama lainnya. Nah, di sini ada yang seru nih dari para pemainnya, di mana ada Mawar De Jong dan juga Adipati Dolken. Karena yang sering kita ketahui bahwa kedua pemain ini yakni Mawar De Jong dan juga Adipati Dolken sering dipertemukan dalam film-film yang bernuansa romantisme. Nah, kali ini mereka dipertemukan dalam film horor dengan peran yang cukup menantang dari masing-masing pemeran ini. Nah teman-teman, kalian ada bayangan gak kira-kira seperti apa nih alur cerita filmnya? Jadi film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Sumi, yakni diperankan oleh Mawar De Jong, dimana gadis ini telah terhasut oleh rayuan iblis jahat, yakni diperankan oleh Adipati Dolken. Sumi ini dihasut oleh iblis untuk melakukan tindakan-tindakan yang sadis dan juga tak terpuji kepada orang-orang yang ada di desanya, termasuk kepada ayahnya sendiri. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi pemicu Sumi untuk melakukan hal-hal tersebut dan bersekutu dengan iblis, dan bagaimana sih alur ceritanya? Nah, video ini dibuat khusus nih untuk kalian yang usianya di bawah 21 tahun dan kalian ingin banget menonton Para Betina Pengikut Iblis ini. Kalian bisa nonton aja video ini, karena di sini aku akan mengulas sebagian besar alur cerita film yang telah aku nonton ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke review alur ceritanya. Oke teman-teman, adegan awal di film ini memperlihatkan Sumi, seorang gadis desa yang sedang meminta tolong kepada dokter untuk membantu ayahnya dalam mengatasi penyakit atau luka yang ada di kakinya. Nah, dokter pun mengambil keputusan untuk mengamputasi kaki dari ayah Sumi ini, karena luka di kaki ayahnya ini sudah berinfeksi dan harus segera dipotong untuk mencegah penularan di organ lain. Nah, di sini diperlihatkan adegan pemotongan kaki si ayah Sumi ini dengan sangat sadis, dimana itu hanya menggunakan sebuah pisau biasa. Jadi darahnya itu tiba-tiba langsung memancar dan mengalir begitu deras keluar dari kaki si ayah itu. Ayahnya Sumi pun sangat berteriak kesakitan, tapi untungnya dokter langsung memberikan penanganan dengan menyuntikkan morfin untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh ayah Sumi ini. Setelah adegan pemotongan kaki yang begitu sadis itu selesai, diperlihatkanlah Sumi yang selalu menolong ayahnya, membantu ayahnya dalam melakukan berbagai macam aktivitas di rumah seperti buang air, makan. Dia begitu telaten merawat ayahnya yang sedang sakit itu. Tapi sayangnya bukannya berterima kasih, malahan ayah Sumi ini suka marah-marah tidak jelas kepada Sumi hanya karena masalah sepele, seperti Sumi terlambat memberikan makanan, Sumi kalau dipanggil suka terlambat untuk datang, dan beberapa hal sepele lainnya yang membuat ayahnya itu sering kasar, sering membentak, bahkan mengeluarkan kata-kata makian yang kasar kepada Sumi. Ayah Sumi ini memberikan berbagai macam tugas yang berat kepada Sumi, termasuk mencari nafkah untuk menafkahi diri Sumi dan juga dirinya sebagai ayah. Melihat usia Sumi yang masih belasan tahun, dimana saat itu Sumi berkeinginan untuk menjalani kehidupan remajanya seperti para gadis-gadis lainnya, ingin bersenang-senang, ingin menghabiskan masa-masa remaja, mengejar mimpinya, tapi ia habiskan hanya untuk merawat ayahnya yang sedang sakit ini. Tapi balasan yang diterimanya tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada ayahnya, karena ayahnya memperlakukannya dengan sangat tidak baik. Itulah yang memicu adanya pergolakan di hati Sumi, di mana dia ingin kabur meninggalkan ayahnya yang sedang sakit. Dia ingin segera pergi meninggalkan desa itu dan pergi ke kota untuk mencari ibunya, karena berdasarkan keterangan ayahnya, ibunya ini sudah pergi sejak si Sumi kecil. Maka dari itu Sumi berniat untuk segera keluar dari desa itu untuk mencari ibunya yang entah berada di mana. Hingga tiba di suatu malam di mana saat itu Sumi sedang tertidur lelap,
karena cukup lelah dengan berbagai aktivitas yang telah dia lakukan di hari itu. Tiba-tiba ayahnya Sumi ini berteriak-teriak kesakitan karena lukanya yang sudah meradang dan memanggil nama anaknya yakni Sumi untuk segera datang membantunya mengatasi rasa sakit itu. Tapi di sini Sumi karena saking lelahnya dia tertidur sangat lelap sehingga ayahnya terus berteriak-teriak dan akhirnya Sumi pun terbangun. Nah, saat dia datang menemui ayahnya malah marah besar kepada Sumi karena tidak segera datang saat ayahnya memanggil, sehingga ayahnya membentak dia, memukul dia. Karena tidak terima dengan perlakuan ayahnya, Sumi pun mengambil mangkok yang cukup besar dan segera dia lemparkan ke wajah ayahnya, sehingga ayahnya ini pingsan seketika. Wah, entah kekuatan apa yang dimiliki Sumi saat itu, karena hanya satu kali lemparan saja ayahnya langsung pingsan seketika. Melihat ayahnya yang sudah pingsan, Sumi pun kembali lagi ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Nah, di malam itu juga Sumi bermimpi bertemu dengan seorang pria yang sedang berdiri di tepi danau. Nah, Sumi mendekati pria itu dan ternyata pria itu adalah seorang iblis, di mana iblis ini diperankan oleh Adipati Dolken. Di mimpi itu, iblis berusaha untuk mendekati Sumi, menghasut Sumi untuk melakukan berbagai macam perintah-perintah yang cukup melenceng, di mana iblis ini akan memberikan imbalan kepada Sumi ketika dia mengikuti perintah dari iblis ini. Iblis ini berjanji akan membuat ayah Sumi sembuh, dia akan membuat Sumi keluar dari desa itu dan segera bertemu dengan ibunya. Nah, Sumi yang merasa down pun merasa sangat percaya dengan kata-kata iblis itu pun terhasut dengan rayuan iblis itu agar dia bisa segera keluar dari berbagai macam permasalahan yang sedang dialaminya saat ini. Keesokan harinya Sumi melihat kondisi ayahnya yang sedang meringis kesakitan. Oleh karena itu Sumi segera memberikan obat yang telah diberikan dokter kemarin. Lalu ayahnya mengeluh lapar nih kepada Sumi. Karena kasihan, Sumi pun bergegas ke dapur untuk melihat persediaan makanan. Tapi di sana dia tidak menemukan apa-apa untuk dimasak. Di sini Sumi sedih sekali dan akan berusaha untuk mencari cara bagaimana menyambung kehidupannya dan mencari makanan untuk dimakan saat itu juga. Nah, sebelumnya ayah Sumi ini memiliki warung makan di mana ini menjual gulai kambing, sapi yang sangat enak. Tapi karena kondisi keuangan yang sudah tidak memungkinkan dan sakit yang diderita ayahnya, maka warung makan itu pun tutup. Nah, di sini Sumi berencana untuk melanjutkan kembali usaha ayahnya yang sudah bangkrut itu. Dia pun mencari modal dengan meminjam sana sini, tapi tidak ada satupun warga desa yang meminjamkannya uang untuk membuka usaha warung makan itu. Di tengah keputusasaan yang sedang dialami oleh Sumi, datanglah iblis yang mencoba untuk merayunya lagi, di mana iblis ini menghasut Sumi untuk melakukan tindakan-tindakan keji dengan melakukan praktik kanibalisme. Nah, karena sudah terhasut nih oleh rayuan iblis, Sumi mengingat bahwa dia kemarin menyimpan potongan kaki ayahnya di dalam freezer. Nah, dia pun segera menuju ke dapur untuk membuka freezer itu. Ada sepotong kaki ayahnya yang sebelumnya itu hendak dikuburkan, tapi entah kenapa ketika melihat itu timbullah hasrat untuk memasak daging kaki ayahnya itu. Kaki ayahnya itu pun segera dipotong-potong dan dibuat sup gulai. Nah, dia pun menyajikan daging itu kepada ayahnya dan ayahnya mengira itu adalah daging kambing atau sapi. Tapi ayahnya tidak tahu bahwa itu adalah potongan daging dari kakinya sendiri. Malah ayahnya sangat memuji masakannya Sumi kali ini karena ini benar-benar enak dan berharap Sumi bisa membuka warung makan dengan menu utama yakni daging yang telah disajikan Sumi pada ayahnya ini. Oleh karena itu keesokan harinya Sumi pun membuka kembali warung makan ayahnya dan menjual sup potongan daging kaki ayahnya kepada warga yang ada di desa itu. Banyak sekali masyarakat yang mampir di warung makannya Sumi karena merasakan daging yang begitu enak yang telah disajikan oleh Sumi ini. Nah, saat nonton adegan ini tuh aku speechless dan agak sedikit mual ya. Coba deh kalian bayangin itu terjadi ke kalian, makan daging manusia tanpa kalian sadari. Wah, menurut aku nih film yang cukup gila sih. Oke, kita kembali lagi ke alur filmnya ya. Jadi di hari itu ada berita di mana ditemukannya mayat seorang wanita, yang mana si wanita ini adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
kuburnya. Nah, wanita ini ditemukan dalam keadaan yang telanjang dengan luka memar yang berdarah di area kepala. Nah, mendengar kabar itu, Sumi beserta warga desanya ikut mengantarkan wanita itu ke peristirahatan terakhirnya, di mana ikut tuh dalam pemakaman. Sumi hanya memperhatikan dari jauh melihat korban wanita itu sedang dimakamkan. Nah, setelah itu malamnya Sumi ini mendengar hasutan iblis lagi untuk datang ke tempat pemakaman gadis itu, di mana Sumi diperintahkan oleh iblis untuk mengambil mayat si gadis yang baru aja dimakamkan ini. Tanpa rasa ragu, Sumi langsung tuh membongkar makam gadis itu dan memopong gadis itu, dibawanya ke rumahnya. Lalu adegan yang sangat mencengangkan pun terjadi, di mana Sumi memotong-motong atau memutilasi tubuh dari mayat wanita ini. Lalu seluruh bagian tubuh wanita ini dimasukkan ke dalam freezer. Wah, ini sungguh adegan pemotongannya itu sungguh sadis, dimana darah memancar sana sini. Tapi si Sumi ini memotongnya dalam keadaan yang santai aja, kayak sudah dirasuki oleh sesuatu gitu. Dia sambil menari-nari. Dan sudah kalian tebakan bahwa tubuh dari mayat ini akan dijadikan apa? Yap, dijadikan gulai lagi. Dia sajikan lagi dong gulai tubuh manusia ini ke ayahnya. Dia bilang ke ayahnya bahwa ini adalah daging dari susu betina yang enak. Ayahnya mengira bahwa itu adalah daging dari hewan betina gitu, tapi ini enggak guys, itu adalah daging dari bagian susunya wanita itu. Ya ampun, cukup geli juga ya melihat itu dimakan oleh ayahnya. Wah, bener ya, tega banget si Sumi, padahal sesama wanita loh, tapi tega banget guys. Ya, namanya juga film horor trailer yang sadis ya, jadi ya cukup dimaklumi aja ya guys ya. Nah, keesokan harinya lagi nih, terdengar info yang sudah tersebar di seluruh warga desa bahwa mayat wanita yang kemarin baru aja dikuburkan telah hilang dan kuburannya telah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal. Nah, Sumi yang mendengar kabar itu pun langsung panik dan takut gitu. Dia pun segera kembali ke rumahnya dan langsung mengurung diri di sana. Tiba-tiba nih datang teman laki-lakinya, yakni teman yang sangat dekat dengannya dan juga telah menyimpan rasa kepada Sumi sudah lama, tapi belum berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sumi. Nah, si teman laki-laki ini mengajak Sumi untuk segera keluar dari desa tersebut karena dia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan desa itu, dan dia juga kasihan melihat Sumi sudah bersusah payah mengurusi ayahnya, sudah dimarah-marah oleh ayahnya. Dia ingin mengajak Sumi keluar dari desa itu dan ingin hidup bahagia bersama Sumi di luar sana. Tapi sayangnya, tanpa dilihat oleh laki-laki itu, di samping Sumi sudah ada iblis yang sedang menghasut Sumi untuk tidak mendengarkan perkataan si pria itu. Karena iblis juga nih menghasut Sumi untuk tetap berada di desa itu, karena kalau tidak menuruti perintah iblis, iblis tidak akan mengabulkan apa yang sudah dijanjikannya kepada Sumi, yakni menyembuhkan ayahnya, akan mempertemukan Sumi dengan ibunya. Karena itu adalah salah satu keinginan terbesar Sumi, makanya Sumi terhasut lagi dengan rayuan iblis itu. Dan lebih parahnya nih ya, si iblis ini malah menghasut Sumi untuk membunuh teman laki-lakinya ini. Nah, saat dalam keadaan yang cukup lengah, si laki-laki ini menuju ke dapur Sumi dan pandangannya tertuju pada sebuah freezer, di mana tanpa ragu dia membuka freezer tersebut, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat di dalam freezer itu ada kepala mayat wanita yang telah dikabarkan hilang dari kuburannya. Wah, langsung tuh di saat itu juga ternyata di belakang pria itu telah berada Sumi yang langsung menusuk pria itu sehingga pria itu menjadi tidak sadarkan diri. Dan di saat pria itu bangun, dia sudah sangat terkejut melihat dirinya sudah diikat dan melihat banyaknya darah yang sudah bercucuran keluar dari dalam tubuhnya. Si pria ini memohon kepada Sumi untuk segera melepaskannya, dan pria ini segera mengatakan perasaan cintanya kepada Sumi. Tapi karena Sumi telah dibutakan oleh rayuan iblis, jadi apapun yang dikatakan oleh si pria ini, padahal ini adalah teman dekatnya, teman baiknya, itu sudah tidak ada gunanya lagi dan itu tidak masuk ke dalam otaknya si Sumi. Maka dari itu Sumi sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh teman laki-lakinya ini. Tanpa ada aba-aba, dia langsung menusuk tubuh si pria ini dengan sangat brutal. Lalu dia menggorok leher si pria ini juga, dan
dan dia menguliti kulit si pria ini dengan sangat sadis sehingga seluruh organ dalam dari si pria ini keluar dari dalam tubuhnya. Ya ampun, ini film aku nonton tuh kayak aduh, pokoknya kalian jangan ikut deh apa yang telah dilakukan oleh Sumi ini ya. Duh, Sumi, ya ampun. Oke, next ya, kita lanjut ke adegan selanjutnya nih. Jadi, mayat yang telah dicuri oleh Sumi ini adalah adik dari seorang dukun santet. Dukun santet ini diperankan oleh Hanggini. Si kakaknya ini bernama Sari. Sari ini mendapat mimpi dari adiknya, di mana adiknya itu meminta untuk Sari membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuhnya. Nah, saat itu juga Sari langsung menjalankan ilmu santetnya. Dia langsung menemukan siapa pembunuh dari adik sematawayangnya itu. Sari pun langsung mengirimkan santet kepada pria yang telah membunuh adiknya ini. Hingga keesokan harinya, warga desa pun digemparkan dengan kematian seorang pemuda dengan darah yang sudah bercucuran dari dalam tubuhnya. Wah, gila juga ya nih Sari, langsung kena tuh santetnya. Dan dendam adiknya Sari kepada para pembunuhnya ini telah tersampaikan dengan tuntas. Nah, kita kembali lagi nih ke Sumi, dimana Sumi ini dia tidak henti-hentinya terus menerus memasak daging manusia untuk disajikan kepada para pelanggannya. Ya, daging si adik dari Sari inilah yang digunakannya saat ini, karena daging dari ayahnya kan sudah habis. Nah, saat si Sumi sedang mengambil potongan tubuh dari dalam freezer, hal itu dipergoki oleh ayahnya Sumi, dimana ayahnya Sumi sangat terkejut saat melihat potongan tubuh dipotong-potong oleh Sumi untuk dijadikan menu makan siangnya saat itu. Wah, di situ ayahnya langsung marah besar tuh pada Sumi. Terjadilah pertengkaran antara Sumi dan ayahnya. Karena Sumi ini merasa sudah tidak tahan lagi, Sumi berencana akan membunuh ayahnya saat itu juga. Nah, karena ketakutan nih, ayahnya langsung lari menghindar dari Sumi. Nah, jadi adegan ini juga cukup menegangkan karena di sini Sumi membawa pisau mencari ayahnya yang saat itu sedang berusaha bersembunyi dari Sumi. Nah, karena sudah tidak ada pilihan lain nih, ayahnya pun langsung bersembunyi di dalam freezer, yang mana di sana ada kepala mayat si wanita yang telah dia curi itu. Ayahnya bersembunyi di sana dalam keadaan yang dingin, tapi persembunyiannya itu diketahui oleh Sumi. Tiba-tiba Sumi langsung membuka freezer dan segera menemukan ayahnya di sana. Sumi pun langsung menyeret dan mengikat ayahnya sehingga ayahnya sudah tidak bisa lari kemana-mana. Nah, saat itu iblis pun datang lagi nih untuk menghasut Sumi, dimana dia mengatakan kepada Sumi bahwa ada rahasia besar yang tidak diceritakan oleh ayahnya kepada Sumi. Ini menyangkut ibunya. Nah, karena hal itulah Sumi langsung menanyakan kepada ayahnya di mana sebenarnya ibunya berada. Dia mengancam kepada ayahnya untuk mengatakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Nah, ayah dari Sumi ini pun menceritakan kepada Sumi apa yang telah terjadi di masa lalu, di mana ayah Sumi menikah dengan ibu Sumi itu karena terpaksa. Itu karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Sebenarnya ayahnya Sumi ini tertarik dengan seorang penari yang ada di desa itu. Ayahnya menjalin hubungan dengan penari di desa itu dan ia menikahi ibu Sumi karena terpaksa. Dia selalu marah kepada ibu Sumi, membentak ibu Sumi, berperilaku kasar yang membuat ibu Sumi itu tidak betah, dan akhirnya terjadi pertengkaran hebat di antara ayah Sumi dan ibu Sumi. Dan akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, ayah Sumi ini pun langsung membunuh ibu Sumi saat itu juga dan menguburkannya di bawah tempat tidur ayahnya. Nah, mendengar hal itu, Sumi langsung pupuslah harapannya untuk bertemu dengan ibunya. Hal yang sudah diidam-idamkan sejak lama untuk segera bertemu dengan ibunya itu ternyata itu hanya hayalan semata. Semua pengorbanan yang telah dia lakukan, persekutuannya dengan iblis, itu semua hanya sia-sia. Karena hal itulah Sumi menjadi gelap mata. Dia pun sangat marah kepada ayahnya yang telah membohonginya dan memperlakukan dia dengan sangat tidak baik selama ini. Dia pun langsung membunuh ayahnya saat itu juga, memotong semua bagian tubuhnya dan ikut menguburkannya bersama mayat ibunya di bawah tempat tidur. Nah, saat hendak menguburkan ayahnya, dia melihat potongan tengkorak dari ibunya. Dia memeluk
potongan tengkorak itu dan menangis sejadi-jadinya. Karena sudah tidak tahan dengan semua penderitaan ini, dia berniat untuk segera keluar dari desa itu. Nah, saat dia hendak mau keluar dari rumahnya, tiba-tiba datanglah Sari, kakak dari adik perempuan di mana mayatnya telah dia curi kemarin. Nah, Sari datang ke sana karena dia sudah mendapat petunjuk yang mana Sumi inilah yang telah mencuri mayat adiknya ini. Nah, tak lama kemudian datanglah wanita lain di mana wanita ini adalah wanita perselingkuhan ayahnya di masa lalu. Wanita ini bernama Cempaka. Dan dengan bertemunya tiga wanita ini yakni Sumi, Sari, dan Cempaka, maka berakhirlah seluruh rangkaian alur cerita film dari para betina pengikut iblis ini. Film ini pun selesai. Nah, jadi begitulah teman-teman alur cerita filmnya. Jadi ini filmnya agak menggantung karena di akhir filmnya itu ada tulisan bahwa ini masih ada lanjutannya gitu. Jadi tiga wanita itu yang mana si Sumi, Sari, dan juga Cempaka, ketiga wanita ini telah bersekutu dengan iblis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi ya kalian mungkin sudah tangkap ya sebagian besar alur cerita film ini seperti apa. Ya kalian bisa menilai sendirilah tentang bagaimana film ini, kenapa ini harus 21++, karena ada beberapa adegan-adegan yang cukup sadis yang belum pantas untuk ditonton bagi anak-anak usia sekolah, karena ya itu akan memicu berbagai macam kejahatan-kejahatan di luar sana. Jadi ya cukup hati-hatilah dalam memilah dan memilih film-film mana yang patut untuk ditonton atau adegan-adegan mana yang patut untuk ditiru atau yang mana yang tidak untuk ditiru. Ya tapi menurut aku overall film ini cukup bagus, cukup diacungi jempol, dan untuk sutradaranya, untuk visualisasi dari filmnya ini ya cukup bagus lah. Oke teman-teman, cukup sekian ya review film pada video kali ini. Buat kalian yang mau aku review film-film lagi, kalian bisa tekan tombol like-nya dan juga komen di bawah untuk kira-kira film-film apa yang bagus untuk aku review di video-video selanjutnya. Dan kalau kalian ada masukan juga, kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!